Masuk ke tahap psikotes berikutnya, yaitu menggambar orang. Job seeker, apa kabar? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton dan mengikuti channel ini. Masih dalam pembahasan psikotes, kali ini saya akan membahas menggambar orang. Ya, menggambar orang juga termasuk ke dalam tahap psikotes, dimana dalam menggambar orang ini akan diketahui juga tuh kepribadian seorang, mulai dari ketegasannya dalam mengambil keputusan, kemudian konsisten, tanggung jawab, dan ketahanannya dalam bekerja. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam menggambar orang. Yang pertama yaitu tidak diperbolehkan menggambar kartun ataupun anime. Yang kedua yaitu menggambar orang yang ekspresif ataupun yang sedang beraktivitas. Kemudian yang ketiga itu menggambar orang secara proporsional. Proporsional di sini artinya teman-teman harus memanfaatkan satu kertas kosong penuh yang diberikan oleh penguji ataupun psikolog, tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar, kemudian tidak terlalu ke kanan ataupun tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke atas ataupun tidak terlalu ke bawah. Jadi harus memanfaatkan satu kertas kosong penuh ini sebaik mungkin. Kemudian yang keempat yaitu harus menggambar orang secara detail dan jelas. Maksudnya teman-teman harus memperhatikan garis dari gambar yang teman-teman gambar, mulai dari atas kepala hingga kaki, mulai dari rambut, kemudian alis, mata, telinga, kedua telinga, kemudian hidung, bibir ataupun gigi terlihat, dan tanda istimewa. Kemudian tangan kanan, tangan kiri, dan jari jemarinya juga harus terlihat, serta kaki mengenakan sepatu, kakinya harus terlihat sedikit. Yang kelima yaitu teman-teman harus menggambar orang yang berkarakter. Berkarakter artinya memiliki tanda pengenal ataupun keistimewaan seperti tahi lalat, kemudian kumis ataupun janggut dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu harus menggambar orang yang memiliki profesi seperti dokter, kemudian manajer perusahaan, pegawai pabrik, ataupun petani, ataupun yang lainnya. Baik, di sini saya sudah mempunyai satu lembar kertas kosong HVS berukuran A4, dan di sini saya akan menggambarkan seorang yang memiliki profesi sebagai manajer perusahaan. Saya mulai dari gambar kepalanya terlebih dahulu. Pertama yaitu rambut, kemudian lingkar wajah, kemudian telinga kanan di sini terlihat, telinga kiri, sisa telinga kiri terlihat, alis, alis kiri, alis kanan, kemudian mata kanan, mata kiri, bola matanya juga terlihat harus hitam, dan di sini ada bulu mata, kemudian hidung, setelah itu bibir kita gambarkan, terlihat gigi sedikit senyum, seperti senyum ya teman-teman. Kemudian kumis, sedikit kumis tipis, seperti yang tadi saya katakan di awal video bahwa harus memiliki karakter atau tanda istimewa dari gambar orang yang kita gambar. Kemudian janggutnya juga janggut tipis, di sini saya gambarkan janggut tipis. Dan tanda istimewa lainnya yaitu tahi lalat di pipi sebelah kiri. Oke, setelah itu lanjut ke bagian bawah, yaitu leher. Leher, di sini saya menggambarkan leher cukup segini, kemudian kerah, kedua kerah. Pastikan teman-teman harus menempatkan kerahnya ini berada tepat dengan dagu. Kerah kanan, kerah kiri, kemudian bagian tangan kanan ini agak membengkok sedikit seperti ini ya teman-teman. Kemudian tangan kiri, oh maaf, ini tangan kanan. Kemudian badan, yaitu lanjut dari badannya dia terlihat. Saya gambarkan di sini. Mulai dari bagian kanan terus bagian kiri, dan
Di sini digambarkan juga jari jemarinya, bisa dilihat mulai dari ibu jari, kemudian jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kiri sedang seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut kemudian ke jari bagian tangan kanan. Ini seperti sedang menunjuk. Oke, terlihat juga telapak tangannya seperti sedang menunjuk seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kancing, saya di sini menggambarkan 2 kancing, kemudian ditambahkan sedikit seperti penutup kancingnya, dan kantong diaris-iris sedikit. Lanjut kemudian ke bagian bawahnya, yaitu bagian bawah badan, sabuk. Di sini saya menggambarkan sabuk. Kemudian celana, bagian celana kaki kanan seperti sedikit menekuk ya. Kemudian kaki kiri ini lurus. Sepatu bagian kanan, nah ada saya di sini terlihat bagian sedikit kakinya atau betis bawahnya. Sepatunya kita gambarkan. Tali sepatunya juga terlihat ya teman-teman. Kemudian kaki kiri, bagian kaki kiri, sepatunya juga terlihat. Dan tali sepatunya juga ya teman-teman. Oke, lanjut kemudian di sini saya menambahkan sedikit aresiran di bagian tengah celana ini, dan kemudian saya menambahkan gambar papan presentasi karena ini sedang melakukan presentasi di perusahaan ya teman-teman. Saya buatkan kotak, kemudian di sini saya buatkan diagram. Dan memberi judul dari apa yang dipresentasikan pada gambar ini, yaitu peningkatan produksi per bulan Oktober 2021, dan menambahkan angka di atas diagramnya ya, mulai dari 50%, kemudian 60%, sampai 75%. Nah, setelah gambar jadi, nanti teman-teman harus menuliskan gambar ini siapa namanya, kemudian profesinya apa, dan umurnya berapa. Di sini saya menuliskan untuk namanya Roy Anthony dan profesinya sebagai manajer perusahaan, umurnya 37 tahun. Kemudian setelah itu teman-teman menuliskan sifat baik dan sifat buruk. Yang pertama itu sifat baik 5. Sifat baik, saya di sini menuliskan karakter dari gambar yang saya buat ini. Yang pertama itu jujur, kemudian tegas, kemudian berpikir maju, tanggung jawab, dan loyalitas. Setelah itu sifat buruk, 5 sifat buruk saya tuliskan di sini, mulai dari memaksakan atau otoriter ya teman-teman, kemudian cuek, 3 mudah marah, 4 lantang dalam bicara, dan yang terakhir yaitu intoleran terhadap kesalahan. Jadi tokoh yang saya gambarkan ini memang benar-benar real, ada di dunia nyata. Ini gambar dari kakak ipar saya sendiri. Kemudian mari kita lihat serta review hasilnya.
Gambar yang saya buat ini sudah memenuhi rule point. Yang pertama, tidak diperbolehkan menggambar kartun, dan ini adalah gambar sosok manusia yang tadi saya katakan. Kemudian yang kedua yaitu ekspresif atau sedang beraktivitas. Di sini terlihat gambar ini sedang beraktivitas, yaitu melakukan presentasi. Kemudian yang ketiga yaitu proporsional. Di sini gambar terlihat tidak terlalu ke atas ataupun tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke samping kanan ataupun tidak terlalu ke samping kiri. Kemudian tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Jadi gambar ini sesuai dengan skala dari gambar aslinya. Yang keempat yaitu detail dan jelas. Nah, maksudnya yaitu di sini teman-teman harus memperhatikan garisnya. Garis yang saya buat ini merupakan satu garis, tidak double ataupun tidak ada arsiran-arsiran yang tidak perlu. Bahwa ini menunjukkan artinya kita konsisten atau tegas dalam membuat garis. Di sini hanya satu garis. Kemudian detail lainnya yaitu dari ujung kepala hingga ujung kaki terlihat, semua anggota tubuhnya terlihat, mulai dari rambut, kemudian alis, mata, telinga, bibir, kemudian di sini terlihat gigi, leher juga terlihat, kemudian tangan, jari jemari dari tangan ini terlihat, kemudian kaki juga terlihat sampai ke bawah sepatu. Oke, lanjut. Kemudian yang kelima yaitu karakter. Di sini gambar memiliki karakter ya teman-teman. Terlihat ada tahi lalat di pipi sebelah kiri dan ada kumis tipis, kemudian berjanggut tipis. Ini sudah berkarakter sekali ya, atau mudah diingat. Yang terakhir yaitu memiliki profesi. Saya sudah sebutkan bahwa gambar ini saya buat profesinya sebagai manajer perusahaan. Kemudian nama, profesi, dan umurnya dituliskan. Oke. Dan sifat baik, sifat buruk bisa teman-teman lihat sendiri. Tadi saya sudah sebutkan 5 sifat baik dan 5 sifat buruk. Saya rasa cukup. Seperti inilah bagaimana cara menggambar orang, dan ini sudah saya lakukan di beberapa tes di perusahaan dan terbukti dengan menggambar orang seperti ini saya lolos. Seperti di PT FNI, kemudian PT Aisin, PT AHM atau Astra Honda Motor, kemudian PT Toyota. Maaf, Toyota gagal saya di menggambar orang. Kemudian Tachi Denso dan lain sebagainya, saya juga alhamdulillah lolos. Teman-teman bisa ikuti. Jadi jangan skip-skip video ini, tonton berulang kali bila perlu dari awal hingga akhir, perhatikan poin-poinnya apa saja, dan yang perlu dicatat yaitu teman-teman tidak perlu menggambarnya yang bagus-bagus, sesuai dengan imajinasi teman-teman, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Oh iya, seperti biasa, jika teman-teman merasakan kesulitan atau ada yang bingung, silakan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar atau chat langsung ke saya melalui WA, dan nomor WA tertera di deskripsi video ini ya. Jangan lupa juga mention IG saya, Andrikor. Kemudian teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru lagi dari saya, tentunya yang lebih informatif lagi. And last, selamat berjuang, salam sukses dari saya Andri Bibisani.